Anda masih di Anju Sore pemirsa, sebuah pabrik mebel di Cipayung, Jakarta Timur terbakar siang tadi. Satu karyawan terluka usai melompat dari lantai 2. Api menghanguskan sebuah pabrik mebel di Jalan Basuki, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur siang tadi. Pemadam kebakaran bersama warga berupaya memadamkan api. Banyaknya barang maupun material yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar ke seluruh bagian pabrik. Kebakaran diduga akibat adanya korsleting listrik. Pemadam kebakaran juga sempat mengalami kendala karena sempitnya akses masuk ke lokasi karena berada di tengah pemukiman padat penduduk. Salah satu karyawan yang tengah bekerja pun mengalami luka usai melompat dari lantai 2 lantaran panik melihat api yang membesar. Pemirsa, ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan vaksin yang diberikan oleh Puskesmas Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Tak sedikit pula warga yang mengantri sejak subuh. Inilah antrean warga di depan Puskesmas Tanjung Barat, Jakarta Selatan pagi tadi. Ratusan warga ini rela berdiri selama berjam-jam untuk memastikan dirinya mendapat vaksin COVID-19 hari ini. Sejumlah warga bahkan mengantre sejak dini hari demi mendapat nomor urut lantaran kuota vaksin yang terbatas. Kakak antri dari jam berapa? Suami saya yang ngantri dari jam 4. Dari jam 4? Iya, ngambil nomor antrian doang. Oh gitu. Kakak sendiri nomor urut berapa kan tadi? Kenapa? Nomor urut berapa antriannya? Nomor 2. Oh nomor 2. Tadi antri dari jam berapa Bang? Dari jam 4 subuh. Dari jam 4 subuh. Bang, ini abang vaksinnya keberapa Bang? Yang kedua. Jenis vaksinnya Bang? Jenis vaksinnya berapa? Sinovac. Puskesmas Tanjung Barat saat ini memprioritaskan vaksinasi bagi warga setempat. Adapun vaksin yang digunakan adalah Sinovac dan AstraZeneca dengan total 350 kuota per harinya. Untuk kuotanya sendiri Bu? Kuotanya di sini khusus untuk Puskesmas Tanjung Barat kita kuotanya on the spot. Itu untuk vaksin yang kedua itu sebanyak 100. Per harinya 100. Itu beda sama yang AstraZeneca. Hingga hari ini setidaknya 36.000 warga telah menerima vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, pelanggar ganjil genap dikenakan sanksi mulai hari ini. Di Bundaran Senayan, kendaraan banyak yang diputar-balikan. Ditlantas Polda Metro Jaya menerapkan sanksi tilang kepada pelanggar sistem ganjil genap mulai hari ini. Di Jalan Sudirman Tamrin, ganjil genap diperpanjang seiring penerapan PPKM level 3 di Jakarta. Kendaraan yang menuju ke Sudirman berputar balik di Bundaran Senayan. Dan apakah masih banyak pelanggaran pada sore hari ini di jalan yang menerapkan ganjil genap? Kita sudah bergabung dengan Riki Iskandar di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Riki, apakah hingga sore hari ini masih banyak pelanggar ganjil genap di sana? Ya, baik Davi. Terkait dengan ganjil genap, aturan di sini memang sudah mulai dilakukan penerapan tilang, namun tilang ini bersifat elektronik dan juga fisik, di mana kendaraan yang mendapati laju di kawasan protokol ini baru kemudian kendaraan tersebut mendapatkan surat tilang ataupun mendapatkan tilang elektronik. Namun yang di lokasi saya tepat melaporkan saat ini adalah di kawasan Bundaran Senayan, di mana di sini untuk pelanggar hanya diminta untuk putar arah kembali dan cukup banyak kendaraan yang masih melintasi tidak sesuai dengan plat yang bernomor ganjil, karena memang saat ini sudah memasuki tanggal 1 September, di mana kemarin juga Dirlantas Polri yakni Sambodo menyampaikan bahwa aturan ganjil genap ini sudah mulai berlaku penilangan mulai tanggal sekarang hingga tanggal 6, di mana masa pemberlakuan PPKM level 3 ini juga diperpanjang oleh pemerintah. Dan saat ini kita lihat memang petugas masih tetap berjaga di Bundaran Senayan, di mana ada teman-teman dari Polri, Dinas Perhubungan, dan juga dari Satpol PP yang masih melakukan pengecekan atau memilah kendaraan yang sesuai tanggal atau tidak. Namun ini bisa dilihat bahwa petugas
bekerja ekstra untuk memilah kendaraan yang sesuai dengan tanggal atau tidak. Hingga sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam petugas akan tetap berjaga di pos penyekatan masing-masing. Dan kita lihat memang kendaraan masih tetap ada yang melanggar untuk di kawasan Bundaran Senayan ini. Davi. Baik, terima kasih Riki Iskandar atas laporan Anda langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan kepolisian akan memberlakukan uji coba aturan ganjil genap di jalur wisata puncak. Aturan ini diterapkan seiring semakin melonjaknya arus kendaraan wisatawan. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Polres Bogor akan menguji coba aturan ganjil genap menuju jalur wisata puncak. Uji coba aturan ganjil genap akan diterapkan mulai hari Jumat hingga Minggu pekan ini. Semua jenis kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor yang melintas ke jalur puncak akan terkena aturan ini. Pengecualian diberikan kepada kendaraan seperti ambulans, pemadam kebakaran, pengangkut BBM, pengangkut logistik, dan angkutan umum. Weekend. Untuk minggu ini akan kita laksanakan dimulai Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nanti akan kita lakukan uji cobanya. Jadi sementara masih kita lakukan uji coba sambil kita lihat apa kira-kira kekurangan ataupun kelebihannya. Di pariwisata ya, jadi sambil sosialisasi kita uji cobakan dulu seperti apa. Nanti kalau memang arahnya lebih ke perbaikan ya kita bikin payung hukumnya. Tapi sekarang saya minta uji coba dulu. Aturan ganjil genap diberlakukan karena jalur wisata puncak mengalami lonjakan kendaraan hingga 40% seiring pelonggaran PPKM level 3. Diharapkan dengan aturan ini, mobilitas masyarakat berwisata dapat menurun dan kenaikan angka positif COVID-19 dapat ditekan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, mural bernada sindiran kepada pemerintah kembali muncul di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Namun seperti yang sudah-sudah, aparat dengan sigap langsung menghapusnya. Sementara dibalik-balikannya, pemerintah daerah membuat mural kritikan kepada masyarakat. Inilah mural bernada sindiran yang diduga mirip Presiden Joko Widodo. Mural ini terpampang di tembok kosong Jalan Kebagusan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tulisan-tulisan sindiran mendampingi gambar dari soal 3 periode hingga ancaman borgol. Mural muncul pada awal pekan ini dan pembuatnya anonim. Tak lama muncul, kini mural sudah dihapus oleh aparat setempat. Menurut warga, mural dihapus pada Selasa malam dan ditimpa oleh tulisan lain. Penghapusan mural yang menyindir pemerintah bukan kali ini saja terjadi. Sejumlah mural sindiran yang muncul di sejumlah wilayah juga dihapus oleh aparat yang reaktif. Dihapusnya sejumlah mural yang mengkritik pemerintah membuat seniman jalanan bereaksi, sehingga makin menjamur pula mural-mural bernada sindiran. Salah satunya di tembok pertokoan Jalan Tuparev, Karawang, Jawa Barat. Banyak lukisan dinding berisi kritikan muncul, baik soal penghapusan mural hingga kebijakan pemerintah. Hal berbeda muncul di Kabupaten Klungkung, Bali. Di sini justru mural kritik sosial dibuat oleh pemerintah daerah. Mural berisi kritikan kepada pola hidup masyarakat yang merusak alam. Mural menghiasi tembok tempat pengolahan sampah setempat di Karangdadi, Desa Kusamba sepanjang 350 meter. Tujuan mural dibuat untuk mengkritik sekaligus mengedukasi masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Sementara itu, pemirsa, perburuan dan pemberitaan terkait banyaknya lukisan mural yang dihapus akhir-akhir ini ramai diperbincangkan. Terlepas dari polemik yang terjadi, dalam sejarahnya ternyata mural pernah menjadi senjata kemerdekaan. Akhir-akhir ini lukisan di pinggir jalan yang syarat pesan kritikan dihapus aparat kepolisian. Bahkan belakangan ini aparat juga mencari siapa pembuatnya. Mural yang pertama kali menjadi sorotan adalah mural bertuliskan "Tuhan, aku lapar". Mural yang berada di Tiga Raksa, Tangerang, Banten ini viral sejak akhir Juli 2021. Selain dihapus, polisi juga mendatangi rumah si pembuat mural.
Mural terkait Presiden Jokowi tak luput juga menjadi sorotan. Bahkan kepolisian sempat mencari-cari sang pembuat mural karena terindikasi menghina simbol negara. Masih dari Tangerang, mural bertuliskan wabah sesungguhnya adalah kelaparan viral di media sosial. Tulisan ini menjadi pesan terkait kondisi dan penanganan pandemi di Indonesia. Saat pidato di sidang tahunan MPR sebelum peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2021, Presiden Jokowi menegaskan saat ini Indonesia memang sedang diuji pandemi corona. Pandemi ini seperti kawah candra di muka, yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Aksi kritik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi juga terjadi di daerah-daerah, diantaranya di Solo, Jawa Tengah. Banyak pihak prihatin, diantaranya komunitas Gejayan Memanggil. Komunitas ini pun mengundang seluruh seniman di Indonesia untuk mengikuti lomba mural yang dibungkam. Karya yang paling cepat dihapus aparat justru akan mendapatkan nilai lebih berdasarkan penilaian Dewan Juri. Terlepas dari polemik yang terjadi, mural pernah menjadi senjata kemerdekaan. Tahun 1945 di sepanjang jalan penuh dengan tulisan moral dan perjuangan. Kota-kota dipenuhi pamflet dan coretan-coretan tembok menggelorakan semangat perjuangan melawan penjajahan. Kini setelah 76 tahun kemerdekaan, mural justru berubah menjadi hal yang mengganggu bahkan diperangi. Sejumlah makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara ambles. Kami segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Anyi Sore.